Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku tak menyerah. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami tidak menyerah ya Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kami.
Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Dan perlindungan Bagiku, bagiku, pertolongan kami hanya di dalam di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tangan, Kami berserah penuh aku kepadamu. berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesusku, Raja, Rajaku. terima kasih. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu Ku akan terbang mari dengan segenap hati kita datang. di tengah badai. Naikkan pujian ini dengan ucapan Ku syukur tak menyerah, dari dasar hati yang terdalam. Kau kekuatan Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. dan Engkaulah perlindungan kami. bagiku, Pertolongan tolonganku di tempat maha di tinggi. tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Rajaku. Raja Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai. hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, dan perlindungan bagiku, bertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Engkaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu, memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus kami sembah dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau melandasi hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, tuntun kami Tuhan, agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, selamat pagi saudara. Shalom ya, kita bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua saudara, kita baca sama-sama ayat yang ke-11 mulai. 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-11 mulai, firman Tuhan berkata, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik, ayat 12, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Firman ini berkata, saudara, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, firman Tuhan bilang, ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, ya, kita ini seperti yang kita tahu bersama, firman Tuhan bilang bahwa ya, kita semua ini di dunia hanyalah perantau. Kenapa? Karena satu saat nanti kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam sorga. Jadi di dunia ini kita ini hanya perantau ya.
Artinya apa? Tidak akan selama-lamanya kita tinggal di dunia. Makanya jangan terlalu mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Rasul Paulus mengingatkan ya kepada jemaat, dia berkata, Petrus mengingatkan kepada jemaat, ya dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, ya aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita tahu saudara ya bahwa ya daging ini punya banyak keinginan. Ya daging kita ini terus berusaha berjuang melawan keinginan roh kita. Sehingga Rasul Paulus bilang, setiap kali aku melakukan bukan yang aku kehendaki. Ketika dia pengen berbuat baik, maka seringkali yang jahat yang dia lakukan. Kenapa? Karena keinginan daging. Ya, jadi kita harus berjuang ya untuk melawan, ya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sekalipun seseorang di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Sekalipun kita berpikir mau hidup kudus, kita punya perasaan saya pengen terus ya untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Ya kita berniat untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita tidak menjauhkan diri dari perbuatan daging, maka ya semua itu akan menjadi sia-sia. Kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Makanya di sini dikatakan ya biarlah kita ini sebagai pendatang dan perantau, ya kita harus menjauhi ya keinginan-keinginan daging ini yang berjuang melawan jiwa kita, yang ingin membawa kita ini jatuh dalam dosa. Saudara ingat, daging ini adalah permusuhan dengan Allah. Daging ini tidak mungkin tunduk kepada hukum Tuhan. Karena itu banyak kita melihat orang-orang yang mengaku hidupnya Kristen, tapi mereka tidak melakukan hukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih hidup dipimpin oleh daging. Ya, ketika daging kita ini yang berkuasa, daging kita ini yang lebih besar dari manusia roh kita, maka kita tidak berdaya. Ya, maka kita tidak akan pernah mungkin bisa menjauhkan diri dari keinginan daging. Tapi ketika kita membangun manusia roh kita, maka kita akan mampu menundukkan daging kita. Karena itu firman Tuhan berkata, ya kita harus menjauhkan segala perbuatan daging, dan jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Sebab barang siapa melakukan perbuatan daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh kita mematikan segala perbuatan tubuh kita, daging kita, maka kita akan beroleh kehidupan. Saudara, ya kita belajar hari-hari ini untuk terus mematikan kedagingan. Untuk terus mematikan ya keinginan-keinginan daging, keakuan diri yang semakin hari itu membawa manusia itu semakin ya pengennya dihargai, pengennya dihormati. Ya keinginan daging itu meminta sesuatu yang pasti bertentangan dengan keinginan roh, melakukan segala hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu kita harus menjauhkan diri saudara. Selama kita ini menumpang di dunia ini, kita menjadi perantau. Ingat, tidak akan selamanya kita ada di dunia, kita di sini hanya perantau. Ada satu tanah kekekalan, yaitu sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat berikutnya dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ya kita ini di sekeliling kita banyak orang yang belum mengenali Yesus. Ya, di sekeliling kita ini banyak sekali orang yang tidak mengerti kebenaran. Firman Tuhan berkata, bagaimana cara kita ini bersaksi, yaitu dengan kita memiliki cara hidup yang baik. Ya, kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, "Ibu, ya kita ini sebagai orang Kristen harus berbuah. Saya tuh bingung bagaimana caranya saya bersaksi, Bu. Saya ini tidak fasih lidah, saya masa cari-cari orang untuk saya menyaksikan Tuhan." Saya berkata, "Ibu,
Ya, cara kita bersaksi nomor satu yang harus kita lakukan adalah miliki cara hidup yang baik, hidup yang diubahkan, karakter yang diubahkan supaya orang melihat kita gini, itu orang Kristen loh, hidupnya baik ya, dia terkenal baik ya, suka menabur, suka memberi. Jangan sampai ada yang bilang itu orang Kristen ya, iya, wah itu kalau buang sampah sembarangan, di rumahnya jorok. Jangan kita ini menjadi batu sandungan. Atau sebaliknya orang bilang, oh itu orang Kristen ya, iya, wah tiap hari berantem itu di rumahnya, ribut terus itu di rumahnya. Saudara, mari kita miliki cara hidup yang baik, cara hidup yang diubahkan, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus sekalipun, mereka dapat melihat cara hidup kita. Ya, di tengah keluarga besar kita pun kita harus memiliki cara hidup yang baik supaya kita menjadi panutan. Dan firman Tuhan berkata supaya kalau ada orang yang memfitnah kamu itu sebagai durjana, artinya orang yang belum bertobat hidupnya, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu sehingga tidak ada yang bisa memfitnah kita. Mereka tahu perbuatan kita tuh baik, tapi kalau kelakuan kita, perbuatan kita jahat, ya percuma saudara. Malah bukan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, nama Tuhan dihujat. Jangan sampai orang itu menghujat Tuhan karena kita, itu orang Kristen loh, tapi wah hidupnya wah gini saudara. Ya mari, ya firman ini berkata jangan kita memberikan celah kepada orang untuk menghujat nama Tuhan. Karena cara hidup kita yang tidak benar sampai Tuhan yang dihujat, saudara, ya itu namanya kita mempermalukan Tuhan. Kita pasti akan menanggung akibatnya. Dikatakan di sini bila mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia huruf besar Allah melawat mereka. Satu saat akan ada orang-orang yang bertobat karena melihat hidup kita yang berubah. Satu saat akan ada orang-orang yang melihat Yesus dalam hidup kita. Ketika mereka melihat hidup kita berbeda, tidak ada satupun penginjilan yang terbaik selain daripada hidup yang benar, dikuduskan dan diberkati Tuhan. Supaya orang melihat Yesus lewat hidup kita, wah benar dia itu disertai Tuhan. Ya hidupnya baik, ya tidak neko-neko, hidupnya itu lurus. Bukankah kita rindu lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah itu yang menjadi ya kerinduan setiap kita. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita ini semua diberikan Tuhan kuasa untuk mengalami perubahan hidup dan kita hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya hari ini kita mau terus percaya berserah pada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan kalau ku hidup kami mau hidup bagimu, dan hati kami tetap memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini di dunia hanyalah perantau. Ada satu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai orang-orang dipilih Tuhan, yaitu sorga yang mulia. Tetapi semua itu akan kami dapatkan ketika kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan bentuk kami, ubah kami, biarlah cara hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Karena itu kami mau bilang hari ini Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama saudara. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi katakan, kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup
tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengajarkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki cara hidup yang baik di tengah orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau, supaya lewat hidup kami mereka boleh bertobat, datang kepada Kristus, melihat hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang hari ini bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai. Dimanapun berada, Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan, agar terus kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang terbaring sakit, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati setiap mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan orang dihormati tangan kiri. Apapun yang menjadi harapan-harapan mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, menyertai Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajarannya yang ada. Indonesia aman, tentram dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.